Resmi, Shin Tae-yong perpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. Spekulasi masa depan Shin Tae-yong resmi berakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pertama kali menangani Timnas Indonesia di tahun 2020 silam. Ia ditunjuk PSSI menggantikan Simon McManamy selaku pelatih kepala skuad Garuda. Selama 4 tahun menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencatatkan banyak prestasi. Salah satunya adalah ia berhasil membawa Timnas Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan penggemar Timnas Indonesia saat ini sedang was-was. Karena kontrak pelatih 53 tahun itu akan habis dalam beberapa bulan ke depan. Belum lagi belakangan ini Shin Tae-yong digosipkan akan kembali menangani Timnas Korea Selatan. Namun semua kekhawatiran itu sirna, karena Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia. Kepastian Shin Tae-yong lanjut di Timnas Indonesia dipastikan langsung oleh PSSI. Melalui unggahan mereka, PSSI mengonfirmasi bahwa sang pelatih telah bersepakat untuk menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Berapa gaji Shin Tae-yong usai perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia? Ini bocorannya, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Lantas, berapa nilai kontrak yang diterimanya? PSSI memang tidak mempublikasikan nilai kontrak yang ditawarkan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun diprediksi akan ada kenaikan nilai kontrak yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong. Apalagi, STY telah sukses menghadirkan beberapa prestasi fenomenal untuk sepak bola Indonesia. Kelebihan Timnas Indonesia di mata media Jepang. Timnas Indonesia dan Jepang masuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, ada media Jepang yang menyoroti kelebihan tim Garuda. Selain dengan Indonesia, tim asuhan Haji Memoriyasu itu akan bersaing dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China dalam grup tersebut. Dari semua kontestan di grup C, tim Samurai Biru yang paling diunggulkan. Sementara Indonesia dianggap tim paling lemah. Terlebih itu akan menjadi debut tim Garuda di babak ketiga. Dikutip Detik Sepak Bola, namun media Jepang punya anggapan lain. Hochi News menilai Indonesia bisa saja tampil merepotkan. Sebab, Indonesia memiliki banyak pemain muda. Skuad asuhan Shin Tae-yong dihuni pemain yang masih di bawah 30 tahun. Kemudian ada Justin Hubner dan Ivar Jenner yang masih berusia 20 tahunan. Bahkan Indonesia memiliki Marcelino Ferdinand yang masih 19 tahun. Kemudian fakta menarik lainnya yakni soal prestasi. Deretan pemain muda tersebut bisa membuat sejarah dengan meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Torehan apik lainnya yakni sampai semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong malah senang Timnas Indonesia masuk grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang hadir langsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Shin Tae-yong disebut senang dengan hasil drawing. Ya, setelah drawing saya langsung berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong. Ia memberikan respons gembira dan senang setelah drawing selesai. Coach Shin Tae-yong juga akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, kata Sumarji kepada awak media.
Reaksi Erick Thohir lihat Timnas Indonesia masuk grup maut. Timnas Indonesia masuk grup maut di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir ingatkan, bola itu bundar artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga tuntas digelar pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 di markas AFC, Kuala Lumpur. Timnas Indonesia masuk ke grup C, bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Ketum PSSI, Erick Thohir mengikuti pengundian tersebut. Erick akui, Timnas Indonesia memang masuk grup yang terhitung sangat berat tapi skuad Garuda diminta jangan takut. Erick Thohir menjelaskan, PSSI sudah meramu jadwal Liga 1 musim depan agar memudahkan para pemain bergabung dengan Timnas, alias tidak bentrok-bentrok amat. Sehingga tidak ada alasan lagi, klub-klub di Liga 1 keberatan melepas para pemainnya. Tak hanya itu, ia juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain Timnas yang ada di klubnya agar memberi jam bermain lebih banyak sehingga ketajaman, kematangan, dan skill pemain tersebut meningkat selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela Timnas. Darurat, Timnas Indonesia butuh Maarten Paes. Ini agenda sidang CAS terbaru. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sudah memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat grup yang diisi negara langganan Piala Dunia, Timnas Indonesia harus segera mendatangkan kekuatan baru agar bisa bersaing. Untuk bisa mengenakan seragam Garuda di dada, kasus Maarten Paes dibawa ke sidang CAS. Sidang arbitrase Maarten Paes di CAS sendiri, terbilang lama. Saat ini tengah diupayakan oleh PSSI. Court Arbitration of Sport alias Tribunal Arbitral du Sport CAS merilis list of hearings update atau jadwal sidang arbitrase untuk periode 2-26 Juli tahun 2024. Dalam jadwal sidang tersebut, ternyata tidak ada agenda untuk membahas kasus Maarten Paes yang berasal dari Indonesia. Dalam jadwal agenda sidang tersebut, tidak tercantum nama Maarten Paes. Diduga kasusnya bakal dibahas pada bulan Agustus tahun 2024 mendatang.